pembelajaran IPA SD dengan materi keanekaragaman hayati fase B kelas 4. Di sini metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Untuk model pembelajarannya yaitu model PBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, di sini Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Nadia Ika Hadir. Siti Fatimah Hadir. Resca Vindora. Hadir. Baik anak-anak Ibu, apakah kalian tahu apa itu keanekaragaman hayati? Tidak Bu. Nah, pada pembelajaran hari ini Ibu akan membahas apa itu keanekaragaman hayati. Baik anak-anak semua, pada pembelajaran hari ini capaian pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan keanekaragaman hayati, kemudian tingkatan keanekaragaman hayati, keanekaragaman hayati yang ada di daerahnya, dan upaya pelestarian. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu memahami keanekaragaman hayati, kemudian mengelompokkan keanekaragaman hayati berdasarkan tingkatannya, kemudian mengenal contoh keanekaragaman hayati di daerah tempat tinggal, kemudian memahami upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, apa itu keanekaragaman hayati? Jadi, keanekaragaman hayati adalah variasi bentuk kehidupan di bumi mencakup semua organisme hidup, meliputi gen, spesies, dan ekosistem. Nah, tingkat keanekaragaman hayati itu ada 3. Yang pertama, tingkat keanekaragaman hayati tingkat gen, kemudian keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, yang pertama itu keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen itu mempunyai arti bahwa keanekaragaman tersebut merupakan keanekaragaman yang disebabkan oleh variasi genetik. Contohnya ada bunga mawar, ada bunga mawar putih, bunga mawar merah, dan bunga mawar kuning. Kemudian contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada hewan itu contohnya pada kucing, ada kucing sakura, kemudian kucing Persia, dan kucing sphinx. Kemudian keanekaragaman hayati tingkat spesies. Nah, keanekaragaman hayati tingkat spesies itu adalah variasi atau perbedaan sifat dan penampilan antar individu dari spesies yang berbeda, namun masih berada dalam satu genus atau famili yang sama. Contohnya pada tumbuhan itu yaitu genus citrus, ada jeruk bali, jeruk nipis, dan jeruk manis. Kemudian pada famili yaitu famili Poaceae, ada padi, kemudian ada jagung dan tebu. Nah, kemudian contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies pada hewan, pada genus Felis ada kucing leopard, kucing rumahan, dan kucing hutan. Pada genus Bos itu ada sapi berbuluk, sapi potong, dan terah di Eropa, kemudian sapi asli Indonesia. Kemudian untuk famili Bovidae yaitu sapi dan kerbau, itu termasuk dalam satu famili yang sama. Kemudian keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem merupakan keanekaragaman hayati yang terbentuk sebagai akibat dari adanya variasi interaksi kelompok makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya yaitu ekosistem lumut yang terletak di wilayah sekitar puncak gunung atau di daerah dingin sekitar kutub. Kemudian ekosistem pantai, kemudian ada ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem gurun yang memiliki perbedaan suhu mencolok antara siang dan malam, angin kencang, iklim panas, dan hewan yang dapat kita jumpai dalam ekosistem gurun ini ada reptil dan mamalia kecil. Kemudian, contoh keanekaragaman hayati yang ada di wilayah kita yaitu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang pertama itu flora, ada naga sari,
pojok kiri paling atas itu ada tanaman palmera, kemudian di bawah pojok bawah sebelah kiri itu anggrek tebu. Selain di gambar ini ada juga keanekaragaman hayati flora di Bangka Belitung, yaitu fauna. Yang pertama itu mentilin, kemudian peladuk, kemudian lutung kelabu, rusa, dan kijang. Seperti yang kalian lihat pada tampilan media ini, yang paling pojok kanan atas itu mentilin, kemudian di bawahnya peladuk, pojok kanan kiri atas lutung kelabu, dan pojok kanan kiri bawah itu ada gambar mentilin. Nah, upaya pelestarian keanekaragaman hayati itu mempunyai dua metode. Yang pertama dengan konservasi in situ, yaitu konservasi dengan upaya pelestarian yang dilakukan di dalam habitat asli. Tujuannya yaitu untuk menjaga keutuhan dan keaslian jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya secara alami melalui proses populasinya. Contoh konservasi in situ ini ada taman nasional, kemudian suaka marga satwa, cagar alam, dan hutan lindung. Kemudian konservasi ex situ itu adalah upaya pelestarian yang dilakukan di luar habitat asli. Jadi biasanya metode konservasi ex situ ini dilakukan untuk spesies yang terancam punah atau populasinya yang sangat kecil di alam liar. Contoh konservasi ex situ itu ada kebun binatang, kemudian kebun raya, akuarium, dan taman safari. Nah, ayo kita berlatih. Soal yang pertama, variasi atau perbedaan sifat dan penampilan antara individu dan spesies yang berbeda, namun masih berada dalam satu genus atau famili yang sama adalah keanekaragaman hayati tingkat. Ayo, tingkat apa? Jadi jawabannya yaitu keanekaragaman hayati tingkat, ya benar, spesies. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu pada gambar fauna di samping ini kan merupakan fauna endemik khas Pulau Bangka. Apakah nama gambar di samping? Apakah itu? Ayo, jawabannya apa? Ya benar, jawabannya adalah mentilin. Nah baik, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian LKPD yang harus kalian kerjakan bersama teman sekelompok. Di sini Ibu membagikan satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Nah jadi Ibu akan memberikan kalian LKPD. Jadi setiap kelompok itu Ibu kasih satu lembar kerja LKPD. Nah kalian diskusikanlah dengan teman sekelompok kalian tentang tingkat keanekaragaman hayati. Di sini ada petunjuk kegiatannya. Kalau nanti belum jelas, kalian bisa tanyakan kepada Ibu. Nah, nanti hasil diskusi yang kalian buat bersama teman kelompoknya itu akan dikumpul, kemudian kalian presentasikan. Baik, selamat mengerjakan anak-anak. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan keanekaragaman hayati itu ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkat gen, kemudian tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Kemudian contoh flora fauna yang ada di Bangka Belitung. Kalau flora itu ada nagasari, kemudian ada palmera, anggrek tebu, anggrek pensil, kangkung semak. Kemudian untuk fauna yang ada di Bangka Belitung itu ada mentilin, peladuk, kemudian ada terenggiling, kemudian ada rusa. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan nafas hamdalah.